warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Janatul Oktavia. Perkenalkan, nama saya Galib Karnoverio. Perkenalkan, nama saya Hana Ruminsana Wicaksono. Perkenalkan, saya Eva Tudiana. Pertama-tama kita harus tahu apa itu fisioterapi. Fisioterapi adalah tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Fisioterapi bisa dilakukan pada pasien dari semua rentang usia dengan berbagai macam tujuan. Pendekatan fisioterapi meliputi tentang peningkatan kesehatan atau promotif, pencegahan penyakit atau preventif, penyembuhan atau kuratif, dan pemulihan yaitu rehabilitatif. Metode yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh melalui penanganan manual, latihan, alat, dan komunikasi. Tujuannya yaitu ada tujuan umum untuk menyediakan pedoman untuk pelayanan fisioterapi yang efektif, efisien, dan optimal. Tujuan khususnya yaitu bagi penyelenggara dapat menjadi acuan pengembangan, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Untuk fisioterapis dapat menjadi acuan dalam rencana pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan di sarana kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sasaran dari pedoman dan prosedur bagi fisioterapi. Yang pertama itu adalah untuk fisioterapi, kemudian untuk pimpinan Vaskes, masyarakat, pemerintah, ataupun organisasi profesi terkait fisioterapi. Kemudian bisa juga untuk fisioterapi rawat inap, rawat jalan, ataupun home care. Kemudian sasaran ini dibentuk dari pertimbangan beberapa regulasi terkait, yakni ada UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, terus UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Permenkes nomor 65 tahun 2015 standar pelayanan fisioterapi, kemudian yang terakhir Permenkes nomor 80 tahun 2013 tentang penyelenggaraan praktik fisioterapi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan di fisioterapi. Yang pertama ada muskuloskeletal, yaitu pelayanan yang berhubungan dengan gangguan fungsi pada otot dan tulang, contohnya seperti nyeri punggung. Kemudian ada neurologis, gangguan neurologis, yaitu gangguan yang terkait dengan sistem syaraf, contohnya seperti stroke atau Parkinson. Kemudian yang ketiga ada kardiorespirasi, yang berhubungan dengan gangguan pada sistem pernafasan, seperti contohnya asma. Yang keempat ada pediatri, yaitu gangguan yang terjadi pada usia kanak-kanak, contohnya seperti cerebral palsy. Kemudian yang kelima ada geriatri, yaitu gangguan pada lansia, contohnya seperti osteoporosis maupun osteoartritis. Kemudian yang keenam ada olahraga, yaitu hubungannya dengan gangguan terkait olahraga, seperti contohnya cedera pada atlet olahraga. Kemudian yang ketujuh yaitu gangguan pada sistem vestibular atau keseimbangan, contohnya seperti pasien vertigo. Kemudian yang kedelapan adalah jenis pelayanan pada pasien pasca bedah, contohnya pemulihan pasca operasi. Kemudian yang kesembilan jenis pelayanan untuk wanita, contohnya untuk kehamilan maupun inkontinensia. Kemudian yang ke-10 hubungannya dengan integumenter, yaitu contohnya luka bakar dan ulkus diabetik. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pelayanan. Yang pertama, prosedur pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tanpa mengharuskan pasien untuk rawat inap. Alurnya, pendaftaran, asesmen, tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Yang kedua, prosedur pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang mengharuskan tinggal di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang menyediakan pelayanan rawat inap. Alurnya, rujukan DPJP, asesmen, terapi, evaluasi. Yang ketiga, prosedur pelayanan home care. Pelayanan kesehatan home care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di rumahnya. Layanan ini biasanya diberikan kepada pasien yang memiliki kondisi medis tertentu dan membutuhkan perawatan berkelanjutan, namun tidak perlu dirawat inap di rumah sakit. Selanjutnya, standar pelayanan fisioterapis.
Standar pelayanan fisioterapis bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan yang bermutu, aman, dan efektif, serta melindungi pasien. Standar ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama, penyelenggaraan berdasarkan evaluasi medis. Pelayanan fisioterapi harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap evaluasi medis pasien, meliputi asesmen komprehensif, diagnosis fisioterapi, perencanaan intervensi, dan evaluasi lanjutan. Yang kedua, manajemen pelayanan. Pengelolaan pelayanan fisioterapi yang efektif dan efisien meliputi administrasi, dokumentasi, dan koordinasi. Yang ketiga, sumber daya. Ketersediaan pengelolaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelayanan fisioterapi yang berkualitas meliputi kompetensi fisioterapis. Fisioterapis harus memiliki kualifikasi pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan yang sesuai dengan standar profesi serta mengembangkan diri melalui pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya ada fasilitas, alat terapi, etika, dan profesionalisme. Yang keempat, kode etik profesi. Fisioterapis wajib memahami dan melaksanakan kode etik profesi fisioterapi dalam setiap tindakan dan interaksinya dengan pasien dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada manajemen dan etika pelayanan. Manajemen. Indikator mutu, input, sumber daya, proses, standar prosedur, dan output ada kepuasan pasien. Selanjutnya